seiring bertambahnya usia, satu persatu nikmat Allah ambil. Begitulah sunatullah itu begitu, kata orang-orang bijak. Berapapun nikmat yang Allah ambil, berapapun nikmat yang Allah ambil, kalau kita hitung lebih cermat lagi, masih jauh lebih banyak nikmat yang Allah sisakan. Tidak usah ibu fikirkan nikmat yang sudah Allah ambil, syukuri saja nikmat yang masih Allah sisakan. Cuma terkadang manusia memang begitu, sibuk memikirkan yang hilang ketimbang mensyukuri yang ada. Tidak mensyukuri yang kedua ibu, terkadang mengikis rasa syukur itu ada juga orang sibuk mat orang lain. Apa kata dia? Cuma satu yang dia jaga itu. Dia nggak pernah usir, nggak pernah komentar, nggak pernah mikirin nikmat orang lain. Dia hanya mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Modal ini dia masuk surga. Sering kita dengar istilah ini, sabar. Mudah mengucapkannya tapi sulit melakukannya. Inti sabar itu menahan, ya, menjaga. Orang sabar itu ibu, dua saja ukuran. Pertama, dia mampu menjaga kestabilan iman dan kestabilan emosi. Ya. Jadi orang sabar itu orang yang bisa menjaga imannya, bisa menjaga emosinya saat berhadapan dengan situasi yang tidak dia inginkan. Banyak orang ketika terkena ujian putus asa, terkena ujian berprasangka buruk kepada macam-macam, imannya sudah kena. Mungkin imannya selamat, ya nggak apa-apa, emosinya. Orang sabar itu orang yang bisa menjaga iman, menjaga emosi dalam situasi apapun. Macam-macam melindungi bahwa sabar ada batasnya. Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang sabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Itu artinya sabar pun tidak ada batasnya. Yang kedua, ada lagi paradigma di masyarakat itu ibu, maaf, sabar itu dimaknai menyerah, pasrah. Sabar itu aktif, dinamis, berbuat, bergerak untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Itu sabar. Sabarnya orang sakit itu berobat. Sabarnya orang lapar ya makan. Sabar orang nggak punya bekerja, usaha. Maaf, sabarnya orang bodoh belajar. Jadi bukan menyerah dengan keadaan, enggak. Sabar itu berusaha sebisa mungkin memperbaiki keadaan. Salah satu bentuk kesabaran itu ibu, sabar dalam ketaatan. Lihat Quran surat Toha ayat 132, ini dasar kita. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu, ahlimu untuk sholat dan bersabarlah dengan sholat itu. Ketaatan tanpa kesabaran itu lemah. Ada godaan di dalam runtuh dia. Maka kekuatan dari ketaatan itu terletak pada kesabaran menapaki ketaatan itu. Kita lihat bentuk sabar ketaatan itu ada pra beribadah, saat beribadah, dan setelah beribadah. Ada kesabaran yang mesti kita jaga sebelum kita beramal. Ada kesabaran saat kita beramal. Dan ada kesabaran setelah kita beramal. Luruskan dan bersihkan niat. Berada Allah menciptakan makhluk bernama setan. Makhluk itu jin, makhluk itu manusia. Setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Ada setan berbentuk jin, ada setan berbentuk jin, wanas, ada setan berbentuk manusia. Ibu akan lebih mudah enggak? Ibu bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan penuh keyakinan, dia akan pergi. Setan berbentuk jin. Kesabaran
sebelum beramal tuh luruskan niat. Ibu ngaji itu tidak ada urusannya dengan manusia, tidak ada urusannya dengan dunia. Ibu ngaji urusan ibu dengan target pertama setan itu. Ibu dihalangi untuk beramal, dicegah untuk tidak ikut ngaji, dicegah untuk tidak sholat, dicegah untuk tidak puasa. Maka ibu dalam beribadah lepaskan keterikatan dan lepaskan ketergantungan dengan manusia dan dunia. Yang kedua ibu sekalian, hati-hati. Terkadang tanpa kita sadari, kita dibuat orang yang merasa paling bagus dengan amal. Dibisikkan oleh iblis, Bu, selama saya di sini, ibulah yang paling bagus amalnya. Masya Allah, datang paling duluan, pulang paling belakangan, salatnya paling khusyuk, ngaji paling banyak, macam-macam bisikan. Ketika ibu iakan bisikan itu, selesailah tugas iblis. Ibadah ini bukan aksesoris yang mesti kita tunjukkan, mesti kita ceritakan, mesti menutup ibadah itu serapat kita menutup aib kita. Itu mesti. Coba ya. Kita menutupi amal kita agar enggak diketahui orang. Serapat kita menutupi aib kita. Sama malunya kita menceritakan amal dan menceritakan aib kita. Yang ketiga ini, Mas, jangan menunda amal. Maka ketika ada informasi, ada bisikan berbuat kebaikan, secepatnya tunaikan. Jangan ibu menunggu bisikan lainnya. Mau puasa, puasa aja. Tidak usah beri kesempatan pembisik dan untuk memberikan keraguan. Jangan menunda peluang beramal. Dan terakhir ibu sekalian, jangan putus asa dan lelah dalam beramal. Qobliyah subuh itu hukumnya sunnah. Ibadahnya ringan, waktunya nggak banyak. Berapa nilainya? Dunia dan isinya. Itu qobliyah subuh yang nggak nyampe 5 menit itu 2 rakaat ringan pula. Rasul katakan senilai dengan dunia dan isinya. Bagaimana salat 5 waktumu? Bagaimana tahajud? Nggak ada. Maka jangan pernah ibu ukur ibadahmu dengan dunia. Mungkin tidak bisa kita nikmati sekarang buah amal yang kita lakukan. Insya Allah kita nikmati nanti di akhirat. Maka jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Teruslah beramal. Jangan kita lelah digoda setan. Buatlah setan yang lelah menggoda kita. Itu kesabaran beramal. Sekarang sabar saat beramal. Disiplin dengan aturan main amal itu. Ikuti aturan dalam beramal itu. Disiplin dengan aturan amal itu. Setiap amal ada aturannya. Setiap amal ada tuntunannya. Setiap amal ada contohnya dari Rasulullah. Maka bentuk kesabaran kita mengikuti aturan itu. Allah langsung yang ngatur waktu sholat. Tidak boleh kita menunda sholat itu kecuali dengan uzur yang dibenarkan. Ibu dengan sengaja menunda sholat tanpa uzur, dosa. Atur aktivitas kita dengan waktu sholat. Jangan sholat yang dipaksa mengikuti aktivitas kita. Ada unsur kesengajaan. Ini perkara orang tidak sabar dengan aturan.